Inspeksi, setiap cerita menginspirasi. Welcome to Matsuta. Halo semuanya, perkenalkan saya Alfa. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna bareng sosok inspiratif dari MTS Negeri 1 Kendari, Kak Asgaf Maulana. Kak Asgaf, kalau boleh tahu, sekarang kita sibuk bikin apa? Mungkin karena sehabis ujian kebanyakan anak-anak seumuranku juga lagi urus, mungkin sibuk cari SMA ya, mau lanjut kemana. Dan ditambah ini kan juga dekat-dekat penamatan, jadi mungkin itu juga lagi urus tentang penamatan dan perpisahan. Oh, jadi sekarang kita lanjut SMA di mana? Alhamdulillah sudah diterima untuk masuk ke Manice. Katanya juga kemarin kita habis menangkan lomba di Smart Competition toh? Iya, kebetulan habis ikut lomba juga di Manice dan dapat hasil yang memuaskan lah. Kak Asgaf, banyak yang bilang kalau kita itu sosok yang inspiratif. Menurutnya kita, kenapa orang bisa bilang begitu? Mungkin karena selama ini selalu berusaha untuk jadi versi terbaik dari diri sendiri. Karena tiap kali ikut kegiatan-kegiatan, baik itu akademik maupun non-akademik, ikut organisasi juga, pasti selalu berusaha jadi versi terbaik lah. Dan mungkin itu yang orang-orang lain lihat sehingga bisa menginspirasi mereka. Tapi sebenarnya apa latar belakang sampai akhirnya kita bisa dikenal seperti sekarang? Awalnya biasa-biasa saja, biasa dengan yang lain. Tapi mulai sadar kalau setiap orang itu punya potensi. Dari situ mulai aktif ikut organisasi-organisasi, ikut lomba-lomba, ikut kegiatan sosial. Dan makin lama makin banyak yang perhatikan dan mungkin mereka juga ikut termotivasi. Ditambah siswa di sekolah kan juga banyak. Kalau kita mau cari siswa yang cerdas, siswa yang hebat pasti ada banyak. Tapi kan kita paling cari itu kita butuh siswa yang bisa menginspirasi orang lain. Tapi pasti dalam perjalanan itu ada tantangan. Jadi apa tantangan atau hambatan terbesar yang pernah kita hadapi? Oke. Jadi kalau tantangan terbesar, jujur aja, tantangan terbesar itu mengatur waktu. Karena ikut organisasi bersamaan, ikut lomba dan kegiatan-kegiatan lain, itu bikin jadwal jadi padat sekali. Jadi ya itu sih tantangan terberatnya, hanya ngatur waktu aja. Terus bagaimana caranya kita mengatasi itu semua? Kalau saya biasanya buat skala prioritas, terus buat schedule juga, buat kegiatan-kegiatan yang mau dilaksanakan. Tapi yang paling penting itu karena teman-teman di sekitar saya, guru-guru, orang tua juga yang jadi support system sehingga masih semangat sampai saat ini. Ya. Maaf, agak sedikit out of topic. Tapi saya penasaran, apa impian dan harapan kita setelah lulus dari MTS Negeri 1 Kendari? Kalau ditanya soal impian ya, sebenarnya pengen bisa lanjut kuliah di luar negeri, kayak di Jepang atau di Jerman. Ya. Tapi untuk sekarang yang paling dekat mungkin bisa cepat-cepat adaptasi di Manice dan lebih berprestasi lagi. Ya. Nah, terakhir, ada enggak pesan-pesan buat adik-adik kelas yang masih berjuang di sini? Oke, buat adik-adik kelas ya. Buat adik-adik semua, jangan pernah ngeremehin diri sendiri. Kenapa? Karena kadang kita itu terlalu sibuk melihat kesuksesan orang lain sampai kita lupa kalau kita sendiri itu juga punya potensi untuk dikembangkan. Ya. Jadi tetap cari passionnya, jangan menyerah, selalu berdoa dan selalu berusaha. Itu aja. Oke. Nah, terima kasih banyak ya buat waktunya dan cerita yang sangat menginspirasi. Semoga sukses terus dan impian-impiannya bisa tercapai. Sampai jumpa.